Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita bersyukur sampai saat ini masih diberikan umur, diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan sebagian tugas hidup kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa thalabul ilmi, menuntut ilmu, sesuatu yang sangat ditekankan di dalam Islam dan juga yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Untuk itu satu-satunya doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW setelah sholat subuh, yang kita minta itu yang pertama kali adalah ilmu. Itu ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi yang diminta itu ilmu dulu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah pembuka jalan untuk memperoleh berbagai macam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Baru warizqan thayyiban, rizki yang baik, rizki yang halal. Kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, ikhwati iman, para jamaah, para pemirsa, kajian kita pada pagi ini adalah fikih ibadah yang diambil dari muqarrarnya fiqhus sunnah. Ya, fiqhus sunnah itu ada dua. Fiqhus sunnah yang sudah lebih dahulu terbit, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah ta'ala, dan ada yang baru yaitu Sahih Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim yang ada di depan saya ini. Dan juga saya tambahkan, ini ada buku yang berkaitan dengan fikih ibadah bergambar yang ditulis oleh Dr. Abdullah Bahamam. Mungkin ini juga bisa terutama untuk pemula, sebab di sini di samping dijelaskan tentang bagaimana memahami ibadah yang benar, juga ditampilkan dengan visual. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Ya, ayatnya insyaallah sudah sama-sama kita hafal, yaitu di surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Atau di surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian, wahai manusia, itu ada, jadi di dalam sastra Arab itu ditaklif dulu, dipertautkan dulu. Artinya siapapun yang sadar bahwa dia bagian dari manusia akan merasa terpanggil. Kemudian sebagai manusia itu ada konsekuensi, ada tugas hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia kemudian dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi beribadahlah kalian kepada Rabb kalian
Rob itu Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan pengatur, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan pendidik, dan seterusnya, yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Target yang ingin dicapai dengan ibadah itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, kenapa mesti bertakwa? Karena takwa adalah bekal hidup yang terbaik. Takwa adalah busana hidup yang terbaik. Takwa adalah derajat puncak setiap mukmin. Takwa juga tiket untuk masuk surga. Dengan takwa juga Allah akan memudahkan mencari solusi dari berbagai macam problematika hidup dan kehidupan ini, dan akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan baginya solusi jalan keluar dan akan diberikan rezeki. Rezeki itu macam-macam, bisa ilmu, bisa pasangan hidup, suami istri yang solih dan solihah, bisa kecerdasan, bisa kesehatan, ya. Dan ternyata sehat itu mahal, lebih mahal lagi kalau sudah sakit. Itu rezeki juga, ya. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus yakin kalau ingin gampang mencari solusi dari permasalahan hidup dan kehidupan ini, takwa, iman, takwa. Rezeki juga akan datang. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bicara tentang ibadah juga, ya, kenapa kita pilih di sini fikih sunnah, sahih fikih sunnah? Karena pengarang kitab ini sudah mentahriz ulang, mentahqiq, kemudian mengambil pendapat-pendapat para ulama yang arjah, yang paling kuat gitu, sehingga bagi kita insya Allah akan lebih menenteramkan, ya. Karena kan bicara masalah agama itu tempat bertanya kita, marja kita para ulama, kan, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, ahli ilmu, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Dan betapa pentingnya ibadah di dalam Islam, tapi juga banyak orang yang melakukan ibadah tetapi salah. Ya, di sini mungkin di antara rahasia, ya, kenapa Rasulullah SAW memberikan pesan khusus kepada kita melalui sahabat yang mulia, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau, usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin antakul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna, itu pakai lam nahiyah dan nun taukid, ada penekanan di situ. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Pada setiap akhir sholatmu hendaklah engkau berdoa. Ada 3 poin. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa ingat kepadamu. Karena ternyata zikir juga kewajiban. Tadi dibaca oleh Ustaz waktu ngimam, fadzkuruni adzkurkum, hendaklah kalian senantiasa ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan, kalau hati mau tenang, tentram, tidak galau, tidak stres, zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub.
Ketahuilah hanya dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Zikir model apa? Apakah itu zikir dalam artian menyebut asma Allah, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat yang ada dalam Al-Quran maupun ayat di alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau juga ingat akan hukum-hukum Allah, itu juga termasuk zikir. Ya, hati akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Ya. Termasuk membaca Al-Quran, itu juga zikir. Salat juga zikir. Thalabul ilmi juga min zikrillah, bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita diperintahkan dengan zikir yang banyak. Apakah itu yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus, dan Rasulullah mengajarkan ribuan zikir, sampai para ulama menulis buku-buku tentang zikir. Ya, seperti Imam Nawawi rahimahullah taala menulis sebuah kitab yang diberi judul Al-Azkar. Ini menunjukkan bahwa zikir itu penting, dan zikir yang banyak itu sebetulnya mengaitkan seluruh aktivitas kita dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi saya katakan bahwa betapa pentingnya ibadah, tetapi banyak orang yang ibadahnya itu salah. Coba nanti kita Salah atau tidak ibadah kita, benar atau tidak, kita akan lihat sesuaikan dengan ibadah Rasulullah SAW atau tidak. Nah, para jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara tentang ibadah, itu ada ibadah praktis, ibadah dalam artian yang khosoh, yang sempit. Dalam fikih itu disebut ibadah mahdoh. Nah, catat ya, ibadah yang dalam artian sempit itu pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tata cara, acara dan upacaranya secara rinci sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ibadah dalam skup ini tidak ada di situ kreativitas. Ya, kenapa? Sebab kalau bicara tentang kreatif, yang paling kreatif ibadah itu orang Indonesia. Apalagi kalau haji itu kreatif sekali orang Indonesia itu. Padahal tadi ibadah dalam artian yang khassa itu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tata cara, acara dan upacaranya secara tafsil, secara rinci dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja seperti toharoh, bersuci. Ini yang mungkin ya akan kita kaji pertama kali dari kitab ini. Kemudian yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat saum, apakah itu saum di bulan Ramadan atau saum sunnah, yang kelima haji. Itu sudah ada tuntunannya. Jadi gini, jadi ibadah itu di dalam prakteknya ada yang hanya dijelaskan caranya saja, tidak ditentukan tempat dan waktunya. Seperti berdoa. Berdoa itu caranya sudah dijelaskan. Ud'u rabbakum, diantaranya tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Rabbmu dengan merendahkan diri, menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tadarru wa khufyah, merendahkan diri ya, dan rasa takut. Yang terakhir atau ketika sujud. Di mana tempatnya silahkan. Ada tempat-tempat yang
Jadi sabda apa namanya, lebih utama. di waktu sujud Ada waktu-waktu yang lebih utama, umpamanya sepertiga malam yang terakhir, atau ketika sujud. waktu Di semua sujud itu, bukan hanya yang terakhir. dipersilahkan. Jadi sabda Nabi SAW, adapun di waktu sujud perbanyak Cara dan berdoa. waktunya, tempatnya semua boleh pilih. sujud itu. Sholat. Caranya Jadi shollu kama tempat ra'aitumuni waktu usolli. itu Sholatlah kalian sebagaimana dipersilahkan kalian mengetahui aku memilih sendiri. sholat. Dari mana? Ya dari hadis. Ada ibadah yang ditentukan cara dan waktunya, tempatnya boleh milih. Sholat, Tentang sholat itu. caranya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku sholat. Dari mana? Muhammad Al-Jibri. Ya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahimahullah ta'ala. Makanya para ulama menulis Yang menulis tentang sholat itu, contoh namanya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, atau juga ada yang buku kecil itu Syekh Muhammad Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala, ya, yang menulis kitab yang itu sudah diterjemahkan berbagai macam bahasa, mungkin sudah ratusan dicetak ulang di Indonesia ini, termasuk yang laku keras itu. Itu judul aslinya itu Sifatus Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taroha. Sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai takbir sampai salam seolah-olah engkau melihatnya gitu. Dijelaskan gitu, apa namanya, sehingga kalau kita baca judul Indonesianya tuh sifat sholat Nabi, ya, coba cari di Mbah Google sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seolah-olah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat dari mulai takbir sampai salam, berdasarkan dalil, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dan sharih, yang benar dan jelas gitu. Kemudian sholat itu waktunya ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu satu kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang waktunya telah ditentukan. Ya, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi caranya ditentukan, waktunya ditentukan, kemudian tempatnya boleh milih. Kalau di rumah hanya dapat 1, di masjid dapat 27 lebih. Kalau di Masjid Aqsa dapat 27 kali 100, di Masjid Nabawi 27 kali 1000, di Masjidil Haram kali 100.000. Itu dipersilakan untuk memilih. Nah, kemudian ada ibadah yang hanya ditentukan cara dan tempatnya, waktu boleh milih. Apa itu? Umroh. Caranya harus sesuai dengan manasik umroh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari ihram, diakhiri dengan tahallul. Tempatnya dari mulai mikot. Mikot itu tempat yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang Madinah dari Zulhulaifah, atau sekarang lebih terkenal dengan Bir atau Abyar Ali. Bagi orang Juhfah adalah bagi orang Syam Juhfah, sekarang ini Robig. Bagi orang Irak Zatu Irkin atau Akik. Bagi orang Najd Qarnul Manazil. Bagi orang Yaman Yalamlam. Nah, dari situ mulai hunna lahunna waliman ata alaihinna liman aradal hajja wal umrah. Tempat-tempat tadi untuk penduduk tersebut tadi, atau orang-orang yang bukan penduduk itu tapi lewat ke tempat itu, bagi yang mau melaksanakan haji dan umrah. Kalau tidak salah Oman itu Di situ sudah labbaika umratan. travel
Ya kalau kita biasanya orang Indonesia kalau tidak lewat Jalan Lam, Jakarta, Qardul Manazil, terus ke ya. Doha, Tapi di atas, di udara. Tapi sekarang bisa di darat. Taif. Ya kalau tidak salah Oman itu punya Darat itu bisa ini yang traveling, Ihram dari Qardul Manazil. bikin program penerbangan langsung Jakarta, Jadi umroh itu ditentukan terus ke tempat Doha, ya, dan cara Doha terus ke Taif. Nah, kalau dari Taif naik jalan darat itu bisa mau yang pahalanya sama ihram dari dengan Qardul haji Manazil di bulan Ramadan, di darat itu. ya. Karena kata beliau Nah, jadi umroh itu ditentukan Umratun fi Ramadan, tempat ta'dilu dan hajjatan caranya, ma'i. waktunya boleh milih. Ya, umroh Mau di musim panas seperti sekarang, pahalanya musim sama dengan dingin, ibadah haji mau bersama. yang pahalanya sama dengan haji Tapi di bulan Ramadan, kita berpikir karena sudah umroh ya, Ramadan, kita karena haji. kata beliau SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ya, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan ibadah haji bersamaku. Ya, tapi jangan lantas berpikir karena sudah umroh Ramadan tidak wajib haji, enggak. Haji tetap harus. Gitu. Jadi yang apa namanya, yang istitoah, yang mampu tetap harus haji. Karena haji itu adalah bagian daripada rukun Islam. Walaupun hanya untuk orang-orang yang manis tato'a ilai sabila, bagi yang mampu itu mungkin dananya cukup, kesehatan, keamanan, apalagi sekarang ada dalam fikih kontemporer ini satu lagi, mampu itu dapat kuota. Walaupun punya uang, punya waktu, tidak dapat kuota, nggak bisa berangkat. Kuota juga semakin diperlebar. Tidak hanya haji reguler yang untuk orang Jakarta mungkin nunggu kisaran 25 tahun sampai 30 tahun untuk Jabodetabek. Orang Sulawesi ada yang sampai 60 tahun. Malaysia kalau tidak salah sampai 100 tahun. Sebelum lahir sudah daftar. Kalau haji khusus insya Allah 7-8 tahun ya. Ada yang lebih cepat lagi haji furoda. Ya mana aja yang mampu gitu. Jangan lihat harga. Ya. Wah, haji furoda mahal kalau tidak punya duit. Kalau punya duit murah. Dan itu hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Kalau mampunya furoda. Jangan nunggu lama-lama. Keburu ditarik dari peredaran gak bisa apa-apa gitu. Nah, jadi kalau umroh itu ditentukan cara dan tempatnya, waktunya boleh milih. Kalau haji tiga-tiga tentukan caranya, waktunya, tempatnya ditentukan. Sebab tanpa Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang termasuk ibadah salatnya dalam artian yang kosong tersebut? tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Gampangnya itu ibadah praktis. Harus benar. Pertama toharoh, bersuci. Kemudian sholat. Sebab tanpa bersuci, Sholat juga harus benar. Sholatnya, tawafnya Hanya dari Rasulullah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah Makanya harus benar. senantiasa ingat kepadamu, bersyukur Kemudian sholat. dan memperbaiki. Sholat juga harus benar. Allahumma a'inni Ya Allah, dalam sholat kita benar atau tidak? wa husni. Hanya tadi Rasulullah kan pesan, Ini diajarkan kepada sahabat. ya Allah tolonglah aku agar aku senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku. Itu pasti masuk surga. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Konfirmasi enggak? Ini diajarkan kepada sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, itu pasti masuk surga. Itu masih dipesankan Kita- seperti itu. Ya, udah konfirmasi nggak kita mau masuk surga? Allah alam. Sahabat itu pasti. Ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 100.
surat 9 dan 100 lihat. Itu masih dipesankan seperti itu gitu. Jangan engkau tinggalkan setiap akhir sholatmu. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat akhir sholat itu apakah sebelum salam atau sesudah salam. Ya boleh dua-duanya. Kalau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bulughul Maram, beliau menempatkan hadis ini dalam azkar dzikir-dzikir sesudah sholat gitu. Artinya di sini bahwa kita wajib untuk mempelajari kembali fikih ibadah yang benar. Apakah itu thaharah, bersuci, sholat, zakat, saum ataupun haji. Ya, apalagi haji ya. Haji itu kan hanya setahun, seumur hidup sekali. Ya, jangan sampai salah. Gitu. Karena kalau salah untuk mengulanginya belum tentu bisa. Ya. Apalagi sekarang gitu. Orang bisa hajian setiap tahun. Tapi pada dasarnya seperti itulah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada ibadah dalam artian yang sempit. Definisinya sederhana. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-ibadatu hiya ta'atullah bimtisali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusul. Gampang ya? Al-ibadatu hiya ta'atullah. Ibadah itu adalah taat kepada Allah. Esensi ibadah itu taat kepada Allah. Bukan karena malu, bukan karena ingin dilihat, pamer, ingin cari popularitas, untuk berbangga-bangga, ujub, bukan. Tapi semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ibadah dilakukan? Bimtisali ma amarallahu bihi. Ketika ada perintah dari Allah. Makanya ibadah itu, ingat, ibadah itu haram. Itu jumhur ulama. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang merumuskan kaidah itu. Al-aslu fi ibadatin butlan hatta yaqumad dalil alal amri. Asal pokok ibadah itu batil, haram, mamnu, dilarang, sampai tegaknya dalil yang memerintahkan. Makanya yang suka jadi ribut di masjid, ketika ada orang yang beribadah tanpa dalil, terjadilah pro dan kontra. Apa tidak ada solusi? Ada. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi yang terbaik. Farudduhu ilallah war rasul. Kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah tersebut? Di surat An-Nisa ayat 59. Cuman mau apa enggak gitu. Bukan farudduhu ila habaib, farudduhu ila kiai, farudduhu ila masyayikh, bukan. Habaib, kiai, masyayikh, para ulama juga harus taat kepada Allah dan Rasul. Satu-satunya manusia yang maksum hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai, ulama, habaib bisa benar dan tidak mustahil salah. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ibadah itu tuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintahnya. Jadi ibadah itu baru dibolehkan kalau ada dalil yang memerintahkan. Kalau urusan dunia bebas. Al aslu fil asya al ibahah hatta yaqumad dalil ala nahyi. Asal pokok dari urusan dunia itu boleh sampai tegaknya dalil yang melarang. Ya, orang kan ada yang sok gitu. Wah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah. Dulu ada pesawat enggak? Dulu ada HP enggak ada. Dulu ada mobil enggak ada. Dulu Rasulullah haji pakai apa? Unta. Naik unta dong, jangan pakai pesawat. Padahal yang harus seperti Rasulullah itu bukan sarananya,
bukan wasailnya, ibadahnya. Urusan sarana prasarana itu silahkan. Kata beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum wa fi amri dinikum fa ilayya. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Urusan agama kembalikan seluruhnya kepadaku. Sebab kalau dunia salah, bisa cari solusi yang lain. Jadi kalau ibadah salah, masuk neraka bisa berubah. Ya, nanti baru nyesal di sana. Banyak yang nyesal. Ketika di akhirat masuk neraka. Ini bukan kata saya, Allah yang mengatakan seperti itu. Nah, kita jangan sampai masuk di situ. Coba baca di surat Fatir, surat 35 ayat 37. Ada sekelompok manusia yang optimis, yakin betul bahwa dia akan masuk surga tanpa harus masuk neraka dulu. Ternyata dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berita pasti, validitas kebenarannya pasti, yakin benar. Allah berikan gambaran bagaimana sakitnya mereka di dalam neraka. Wahum yastarihuna fiha. Mereka yastarihun, yasrahun, menjerit-jerit kesakitan dalam neraka sambil berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Kami berjanji akan melakukan amal solih, bukan amal solih yang ternyata salah yang pernah kami lakukan. Artinya dia beramal. Bahkan ketika dia ibadah merasa paling benar, yang lain salah. Itu ada orang seperti itu. Allah memberitahukan kepada kita di surat Kahfi ayat 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Inginkah aku jelaskan kepada kalian orang-orang yang paling rugi dalam kehidupannya di dunia ini, yaitu orang-orang yang sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini, dan mereka menyangka bahwa mereka orang yang paling baik amalannya. Kalau di surat Al-Juruf itu wayahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira bahwa mereka yang mendapatkan petunjuk. Ya gampang kan, wah ibadah seperti itu Wahabi, Salafi gitu. Ya, bahkan ada orang yang kiai itu coba di YouTube itu katakan, sholat di belakang imam Wahabi itu makruh gitu. Sehingga banyak yang ke Mekah, ke Madinah sholat di penginapan daripada ke masjid, sebab imamnya katanya Wahabi. Padahal nggak ada para masyayikh yang ngaku Wahabi. Negara apa yang mengaku Wahabi? Ya, nggak ada. Katanya Wahabi itu suka mengkafirkan orang. Saudi itu Wahabi. Ternyata orang Indonesia masuk Mekah Madinah gampang, lazar-lazar aja. Berarti kan tidak dikafirkan. Sebab yang boleh masuk ke Mekah Madinah itu hanya orang-orang Islam. Jadi itu fitnah-fitnah mereka agar kaum muslimin jauh dari ilmu, jauh dari kebenaran. Nah, para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat, zakat, saum, haji, umroh, termasuk upacara kelahiran, upacara pernikahan, upacara kematian, itu sudah secara rinci dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, dan itu yang terbaik. Kenapa? Sebab setiap mukmin yakin wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibadah dalam artian yang luas adalah semua aktivitas muslimin dan muslimah yang memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, ikhlas sebagai titik tolak, ridho Allah sebagai titik tuju, amal soleh sebagai garis amal. Nah, itu apa saja yang kita lakukan itu akan jadi ibadah.
Hatta pakai sendal, buka sendal itu ibadah. Jangankan masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC juga ibadah. Ya, Masya Allah. Makanya benar kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita ini seluruhnya ibadah. Ya, rugi ya kalau kita tidak jadikan aktivitas kita ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai sendal yang kanan dulu, meneladani Rasulullah, dapat pahala. Ketika buka yang kiri dulu. Masuk WC kaki kiri dulu. Keluar kanan dulu. Masuk masjid kaki kanan dulu. Keluar kaki kiri. Maaf, hatta berhubungan suami istri dapat ibadah. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik kendaraan sampai di tempat tujuan, turun dari kendaraan, itu semuanya lahan untuk memperoleh pahala. Semuanya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita masuk ke dalam toharoh ya. Pertama, ta'rif atau definisi toharoh atau bersuci dan urgensinya. Makna toharoh ditinjau dari segi etimologi atau lughah bahasa adalah kebersihan dan terbebasnya dari kotoran atau noda-noda yang terlihat jelas seperti najis-najis yang berupa air seni atau yang lainnya. Begitu juga najis maknawi seperti aib yang ada pada diri manusia dan maksiat-maksiat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini toharoh ini inti dari ajaran Islam. Makanya kan kita sering tuh kalau masuk ke toilet ada tulisan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Tapi nanti kalau Al-Hikmah mau bikin kalimatnya jangan itu, karena itu hadisnya dhaif. Yang benar itu at-tuhur syatrul iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kebersihan itu inti dari ajaran Islam, inti dari keimanan. Kata at-tathhir artinya at-tanzib, ya, yaitu menetapkan kondisi bersih pada satu tempat. Kemudian sementara makna toharoh secara terminologi atau istilah syariat adalah menghilangkan objek yang menghalangi pelaksanaan sholat, baik yang berupa hadas atau najis dengan media air atau lainnya, yaitu menghilangkan keberadaannya dengan debu. Toharoh itu kan ada dua, toharoh dengan air, toharoh dengan debu. Toharoh dengan air yaitu mandi, wudu. Toharoh dengan debu, tayamum. Dan debu juga bisa jadi pengganti mandi ketika tidak ada air. Jadi kalau ternyata junub, air gak keluar karena ini musim kemarau gitu. Tetangga juga sama gitu. Itu tayamum itu sebagai penggantinya. Sementara mana toharoh secara apa namanya tadi berkaitan dengan hukum toharoh bersuci ini, begitu juga dengan membersihkan najis dan menghilangkannya, maka hukumnya wajib bila dalam keadaan mengetahuinya dan mampu melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Atau juga dalam Al-Quran disebutkan antahhira baiti lit-taifina wal akifina war ruka'is sujud. Ya, di surat Al-Baqarah ayat di ayat 125. Ya. Bersihkanlah rumahku untuk orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Kemudian tentang bersuci dan hadas, hukumnya juga wajib karena itu merupakan syarat sahnya sholat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin, tidak diterima sholat tanpa bersuci. Ya, nanti akan ada rinciannya.
suci dari hadas besar dengan mandi, suci dari hadas kecil dengan wudu. Adapun nilai urgensi bersuci adalah sebagai berikut. Ya, ini mungkin sampai di situ dulu aja, nanti kita lihat urgensinya. 1. Bersuci merupakan syarat sahnya sholat seorang muslim. Berdasarkan hadis, la taqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo'a. Tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai ia berwudu. Pelaksanaan sholat dengan disertai bersuci merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala, sementara keberadaan hadas dan janabah, kendati pun bukan najis yang terlihat dengan kasat mata, ia merupakan najis maknawi yang menimbulkan perasaan jijik pada tempat yang terkena. Wujudnya mengurangi unsur pengagungan kepada Allah dan bertentangan dengan prinsip kebersihan. Ini ada 3 poin ya, kita selesaikan aja dulu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyanjung orang-orang yang menyucikan diri. Jadi orang yang suci bersih itu disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Allah Ta'ala juga memuji para penghuni Masjid Quba dalam firman-Nya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya, dalam Masjid Quba dan masjid mana saja termasuk Al-Hikmah insyaallah, ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Poin yang ketiga, kurang perhatian pada aspek kebersihan dari najis salah satu sebab siksa dalam kubur. Bayangkan, ini ternyata implikasinya sampai di alam kubur. Dan nikmat dan azab kubur itu ada. Mana dalilnya? Di antaranya ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini ma faqal innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin amma hadza fakana la yastanjihu min baulihi. Rasulullah SAW melewati dua kuburan ini di Baqi. Lalu beliau bersabda, jadi beliau minta 2 pelepah kurma yang masih segar. Dan kalau sekarang ke Baqi, di situ tidak ada pohon kurma, dulu banyak. Tahun 90 ke belakang itu di situ banyak pohon kurma. Di Awali itu, yang sekarang sudah gedung-gedung tinggi itu, dulu kebun kurma itu. Kemudian Rasulullah meletakkan 2 pelepah kurma yang segar itu di atas 2 kuburan itu. Kata beliau, mudah-mudahan Allah menghentikan siksaan bagi penghuni 2 kubur ini. Kemudian beliau mengatakan, apakah kalian tahu kenapa mereka diazab? Kemudian kata beliau, mereka berdua sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak disiksa karena perkara besar atau dosa besar. Adapun yang ini, ia tidak menyucikan diri dari air kencingnya. Jorok ketika buang air kecil. Maaf ya, saya sering melihat pemandangan yang nggak enak. Kadang-kadang di pinggir jalan tol, ya, minggir, buka pintu, cer aja di situ. Ya, Masya Allah, tuh orang Islam nggak akan ada yang gitu. Orang yang ngerti ilmu tidak akan ada yang begitu. Di samping jorok itu implikasinya sampai di alam kubur, waliyadzubillah. Kemudian jenis-jenis taharah. Penjelasan poin yang ketiga, para ulama telah mengklasifikasikan taharah bersuci menurut kacamata syariat menjadi 2 macam. 1, taharah hakikiyah,
yaitu bersuci dengan makna yang sebenarnya, yaitu menyucikan diri dari najis. Ini mencakup badan, pakaian, dan tempat. Di apa aja najis itu nanti akan dirinci juga di sini. Yang kedua, toharoh hukmiyah, bersuci secara hukum, yaitu bersuci dari hadas. Bersuci jenis ini khusus mengenai badan saja. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama toharoh kubro, besar, yaitu mandi. Yang kedua toharoh sugro, kecil, yaitu wudhu. Yang ketiga pengganti keduanya, yaitu mandi dan wudhu, dalam kondisi yang tidak mungkin melakukan keduanya, yakni tayamum. Baru sampai di sini. Mungkin 3 tahun belum selesai ini kita ngaji. Baiklah, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik, Ustaz. Mungkin untuk mengawalinya ada Bapak Pak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beriman. Yang pertama, syahadat itu berat. Semua bisa dan juga apa modal. Kemudian yang kedua, sholat. Rukun Islam barangkali Pak. Sholat ini masih banyak yang on-off. Apa itu? On off. Iya. Kemudian zakat. Zakat itu ya kembali meninggalkan fitrah mampunya. Kemudian puasa. Puasa juga dengan awal dan akhir. Haji, haji, yang bertahun, yang sudah besar. Kira-kira iman seperti ini lolos tak? Masuk surga? Iya. Yang ini. Yang kedua, karena kita tahu bahwa tatanan hidup atau kerja ini akan berubah total. Misalnya sekarang selama anak-anak muda sekarang ini sudah dengan muslim karena mereka sudah melalui HP. Itu kira-kira persiapan atau antisipasi dakwah Islam ini bagaimana ya? Jadi jangan seperti di Al-Zaitun sudah jauh berkembangnya baru sadar. Jadi kemudian dengan berjalan memang boleh tadi disebut bahwa kebersihan. Sekarang kalau terbuka, ternyata urusan sampah saja di Indonesia ini luar biasa. Apalagi urusan urusan bumi itu gimana? Sampahnya kemarin Jakarta, Bandung, kemarin diekspos lagi Cirebon. Itu satu gunung urusan sampahnya. Cuma dibakar begitu aja. Akhirnya ya kondisi seperti sekarang itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof yang sudah mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama tentang, maaf saya koreksi, bukan rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang 5 itu rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Islam. 2 kalimat syahadat sudah diucapkan, tetapi juga sebetulnya kan 2 kalimat syahadat yang merupakan inti dari ajaran Islam. Kalau dia memahami akan makna dan konsekuensinya, insya Allah itu akan berdampak kepada rukun-rukun yang lain, kepada sholat, kepada zakat, saum, dan haji. Kemudian yang kedua, masih banyak orang yang sholat on off.
Nah, itu dosa besar. Para ulama sepakat, jumhur ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ya, al-farqu bainal yang memisahkan antara seorang hamba dengan kekafiran itu sholatnya. Walaupun nanti ada rinciannya itu. Ada kafir yang mengeluarkan dia dari Islam, sehingga kalau mati gak usah disolatkan dan tidak berhak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kalau dia tidak sholat dan juga mengingkari wajibnya sholat yang 5 waktu, dia tidak meyakini wajibnya sholat 5 waktu. Ya, di samping gak doyan, benci gitu. Tapi kalau dia tidak sholat karena kebodohan, karena kemalasan, dan dia masih yakin sholat adalah merupakan rukun Islam dan kewajiban, itu masih berhak untuk disolatkan. Ya, sabda Rasulullah, "Shallu khalfa man qala la ilaha illallah wa shallu liman qala la ilaha illallah." Salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan salatkanlah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi kalau dia tidak sholat, benci kepada Islam, jangan. Ya, rugi kita nyolatin. Allah aja sudah memvonis dia kafir. Ya. Nah, jadi kita doakan saja gitu. Mudah-mudahan mereka menyadari bahwa sholat itu tiangnya agama. Ya, yang menentukan tegak dan tidaknya keislaman seseorang itu adalah sholatnya. Adapun tentang zakat, zakat itu kan ada nisab. Tidak semua orang wajib zakat. Yang tadi kalau zakat fitrah, alhamdulillah Prof ya, semua bisa itu. Karena di kita ini kan sudah melebihi kebutuhan pada hari raya itu. Ya, kalau baju baru kebeli, jalan-jalan bisa, tidak zakat fitrah itu kan bahasa Jepangnya kacida itu. Ya, terlaluan ya. Tapi kalau untuk zakat mal, zakat harta itu hanya bagi orang-orang yang nisab. Nisab itu sudah punya batas minimal kekayaan. Itu nominalnya, insya Allah pendapat yang paling kuat itu seharga 85 gram emas. Yang kedua sudah 1 tahun, 1 haul, 1 tahun dalam hitungan tahun Hijriah. Jadi kalau yang tidak memenuhi nisab tersebut ya tidak wajib zakat, malah mungkin menjadi mustahik. Saum juga begitu ya, saum itu juga diwajibkan kepada setiap orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang ada uzur di situ, safar, sakit, atau juga yutik itu dia bisa puasa tetapi berbahaya bagi dirinya atau untuk orang lain, seperti ibu yang hamil, menyusui dan lain sebagainya, atau yang sudah sepuh, punya penyakit yang udah permanen gitu, tidak bisa diobat. Sementara haji itu wajib. Jadi yang mampu itu wajib. Jadi jangan dianggap rumahnya mewah, mobilnya banyak, hartanya banyak, tapi tidak haji. Itu dijelaskan dalam hadis itu, dia mati, sifat kematiannya itu seperti Yahudi dan Nasrani. Man malaka zadan aw rahilatan yuballighuhu ila baitillahil haram walam yahujja la yamutu illa yahudiyan atau nasranian. Orang yang memiliki bekal dan juga kendaraan yang bisa mengantarkan dia ke Baitullah Al-Haram, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak akan mati kecuali sifat kematiannya itu seperti Yahudi dan Nasrani. Hati-hati tuh. Ya, ada di sini
jamaah kita di sini sekarang tidak hadir, yang pernah beberapa waktu yang lalu WA saya, beliau katakan begini, Ustaz, besan saya, ini jamaah hikmah ini, besan saya dosen di perguruan tinggi negeri yang terkenal di Indonesia ini, suami istri itu profesor, doktor, guru besar. Suaminya sudah usia 89, istrinya sudah 76 tahun, sehingga mereka tidak mungkin untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi dia baru sadar bahwa haji itu rukun Islam. Gimana Ustaz, kata ini? Ya masih ada solusinya. Bagi orang yang sudah meninggal dan tua, bisa dibadalkan oleh ahli warisnya yang sudah haji. Kalau ahli warisnya tidak ada, maka bisa dititipkan kepada orang yang sudah haji tetapi orang yang berilmu gitu. Sebab di Mekah itu kan banyak yang nawarin badal haji gitu. Nggak tahu berapa itu, dia tampung aja gitu. Padahal badal haji itu hanya satu orang satu gitu. Itu juga harus hati-hati gitu. Ya di Mekah itu banyak penipu juga. Ya. Badal haji, badal umroh, kemudian hadyu, dam. Ya walaupun ya yang amanah juga banyak. Tapi setannya juga di sana setan kelas tinggi gitu kan. Kelas kakap. Nah, jadi itu yang belum haji itu hati-hati, karena kata para ulama ritual haji itu ada pada semua agama kecuali Yahudi dan Nasrani. Makanya kan pendeta-pendeta Buddha itu kemana-mana pakai kain ihram. Rambutnya plontos gitu kan. Nah, tadi kata profesor, apakah masih masuk surga? Insya Allah, selama dia mati dalam keadaan Islam masuk surga. Tapi masuk neraka dulu, ya mampir. Tapi jangan berpikir liberal, nggak apa-apa dah, yang penting masuk surga, walaupun masuk neraka dulu. Jangan, masuk neraka sehari saja sama dengan 1000 tahun. Kalau seminggu, sebulan, setahun berapa gitu? Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus punya tekad, yakin kita akan masuk surga tanpa masuk ke dalam neraka. Insya Allah semua umat Nabi SAW akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang kedua tentang menuntut ilmu. Sekarang ini kan menuntut ilmu itu wajib, dan juga fadilahnya, keutamanya banyak sekali, dan ilmu itu merupakan kebutuhan. Tapi sekarang ini dengan perkembangan teknologi, banyak orang yang cukup dengan media sosial. Media sosial itu netral, itu bisa untuk kebaikan, bisa untuk kemaksiatan. Tapi apakah sama pahalanya dengan ngaji di majelis? Tidak. Kalau kita datang ke majelis ilmu, itu pahalanya lebih besar, dan juga didoakan, dinaungi oleh para malaikat, didoakan oleh hewan-hewan, sampai semut di dalam lubangnya, ikan di dalam air, di lautan, mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu akan berbeda. Dan metodologi penuntut ilmu di kalangan generasi yang terbaik adalah talaki, ada guru. Sehingga kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, itu ditanyakan, dan di situ ada jawabannya. Coba sekarang kalau nanya di YouTube gitu, kata penceramah ini begini, penceramah ini begini, apakah tidak tambah puyeng gitu kan? Sementara gelarnya profesor, doktor gitu kan, tapi ilmunya tidak ada gitu. Ya itu berbeda. Jadi kita bagaimana kita mendorong kaum muslimin ini agar mau duduk di majelis taklim. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, memang tadi Islam itu mengajarkan bahwa at-tuhur syatrul iman, kebersihan itu inti daripada keimanan. Tapi di kita, sebagaimana kata Prof tadi, bermasalah di mana-mana. Ya karena kita
tadi juga menafikan ilmu. Dan kita itu cari kerja itu pilih-pilih gitu kan. Kalau bekerja di pajak, di bank, bangga. Kalau bekerja di kebersihan itu seolah-olah itu adalah pekerjaan yang hina gitu. Padahal tidak. Di negara-negara maju itu untuk kerja jadi tukang sapu aja harus apa namanya, sarjana itu dalam prodi kebersihan. Ya makanya kan benar apa yang orang katakan, yang mengamalkan kebersihan itu orang Singapura, orang Jepang, orang Taiwan. Ya, padahal yang punya at-tuhur satrul iman itu kita. Betul. Di Jepang itu saya baru ketemu, mungkin sekarang lagi di sini, besok mau datang ke rumah saya itu. Saya punya sahabat Ustadz Sugimoto, apa itu lupa namanya itu. Beliau penerjemah Al-Quran bahasa Jepang. Ya, dia cerita gitu di sana itu kalau orang gitu lewat, umpamanya bawa sapi gitu, sapinya itu apa namanya, BAB di situ, itu dibersihkan dulu. Ya, coba kita lihat bagaimana kebersihan di Singapura, di Jepang. Ya, jadi yang punya dalil itu kita, tapi yang mengamalkan orang lain. Coba kalau kita masuk ke masjid kita lihat sendal. Ya. Dulu kan Agim ya, kita lihat ngajarkan kalau masuk masjid itu sendal dihadapkan ke sana. Ternyata itu di Taiwan itu sudah lama itu dilakukan itu. Jangan-jangan Agim juga hasil survei dari sana. Jadi kenapa itu pertama kelihatan rapi, yang kedua ketika pulang itu kan gampang gitu. Kalau sendal sudah ke sana ngadepnya tinggal masuk gitu. Ya, tidak cari-cari dulu gitu kan. Ya itulah makanya pantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, yang kita itu diperintahkan berislam itu bukan memeluk Islam, tapi menegakkan Islam, mengaplikasikan Islam gitu. Nah, mari kita awali dari diri kita, dari lingkungan kecil kita. Nanti insya Allah mudah-mudahan semangat itu, semangat kebersihan dan sebagainya, Prof, kita wariskan kepada generasi yang akan datang ya. Allah alam bisawab. Ya betul. Makanya pendidikan dalam Islam itu sebetulnya yang dilakukan oleh para generasi terbaik itu adab dan akhlak dulu. Adab dan akhlak itu yang kurang di kita. Ya, kata para ulama salaf seperti kata Abdullah ibnu Mubarak, Ibnu Sirin dan sebagainya, kami belajar adab itu 30 tahun. Sementara belajar ilmu hanya 20 tahun. Ketika Imam Malik atau Imam Syafi'i gitu mau belajar ilmu kepada gurunya, kata ibunya, lihat dulu adab gurumu itu. Kalau adabnya baik baru kamu belajar. Ya, disitu betul Prof. Jadi dari mana prioritas kita mempelajari Islam? Kita ini kalau masalah fikih, masalah dalil, pinter. Udah pinter, bukannya adabnya tambah rusak, berantem dulu. Itu kan. Waliyadzubillah. Silakan. Zakat itu masuk mahdoh, tapi mungkin sebagiannya ada gair mahdohnya pada ini. Nah, mau nanya itu, zakat itu kalau kita kelola sendiri bisa ke masjid atau ke pemerintah ke LSS? Kan ada masalah. Bagaimana kalau ke LSS kita mau menolong orang yang sekolah sini? Itu bisa nggak nyampe itu, padahal kita pengen banget nolong si A, si B yang ada di sini. Akhirnya akan ada yang solusi sebagai LSS masuk bagian 10% lah. Di sini dibagi sesuai dengan. Karena kalau angel itu kalau kelas dulu, baru kita mohon supaya daerah sini dibagi itu susah. Nah itu, apakah bisa kita punya kepanitiaan lalu kita kelola lalu kita berdayakan? Yang pertama, apa tidak menyalahi sunnah lah gitu kalau kita membuat
Tapi kalau dikasih tahu Pak, dan juga Mas Sofian yang selebihnya di jalan mungkin boleh gitu ya. Itu masjid diambil kehabisan dana lah, masjid bisa boleh nggak diambil dari saldo zakat misalnya. Terima kasih. Ya, Yang pertama memang zakat itu idealnya ya memang harus dikelola oleh pemerintah. tapi tentu saja pemerintah yang komitmen dengan syariat. Ya. Kemudian yang kedua bahwa yang paling penting itu syarat dan rukun terpenuhi, kemudian juga sasarannya itu mustahiknya juga yang jelas. Ya. Dan di negeri kita ini kan tidak dilarang untuk mendistribusikan zakat di luar lajis, ya, lajnas. Ya, buktinya ada lembaga-lembaga zakat yang lain juga kan, seperti ormas dan sebagainya. Ya. Artinya secara syar'i yang penting kita memenuhi syarat dan rukun, dan juga kita harus lihat maslahat madorotnya. Kan ada zakat yang dipakai kampanye sekarang, itu kan sudah ma'ruf kan, ya, seperti di Madura kemarin ada orang bagi-bagi sembako gitu. Ketika di ini, wah ini kampanye dengan apa istilahnya? Ya, terselubung. Dia bilang enggak, ini zakat rukun iman yang ketiga katanya gitu. Nggak tahu rukun iman yang mana itu. Karena zakat rukun Islam. Jadi kita harus lihat maslahat dan madorotnya juga gitu. Ya, seandainya ternyata orang yang diamanahi zakat malah menjadi jaket gitu kan, zakat mal jadi zakat mall, ya janganlah. Ya, kita lihat maslahat dan madorot, tapi tentu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya tentang sabilillah, itu jumhur ulama mengatakan bahwa sabilillah itu adalah khusus bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Ya, terus juga kecuali para thalibul ilmi, penuntut ilmu. Penuntut ilmu juga adalah pejuang. Ya, mereka yang memperjuangkan, memelihara, menjaga tasfiyah, kemuliaan, kemurnian ajaran Islam. Ya, itu dibolehkan. Ya, mungkin ya Allah alam ya. Pemahaman saya yang salah gitu kan. Dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah 273 itu ada lil fuqara illadzina ukhsiru fi sabilillah hatta la yastati'una darban fil ar yahsabuhumul jahilunal agniya minat ta'affuf. Ada orang-orang yang berjalan di jalan Allah, sibuk di jalan Allah sehingga tidak ada waktu untuk mencari nafkah, habis waktunya gitu. Nah, ini mungkin yang bisa dimasukkan ke dalam sabilillah. Habis waktunya, la yastati'una darban fil ar. Tidak ada waktu untuk mencari nafkah di muka bumi ini. Orang-orang bodoh menyangka bahwa dia orang kaya. Ya, makanya jadi ustadz itu, maaf ya, itu tersangka orang kaya. Ya, bagaimana tidak? Ke luar negeri, pulang pergi kemana-mana, ya, mobilnya bagus, padahal kadang-kadang mobilnya kan mereknya Casio, dikasih orang. Ya, tapi ya itu karena dia punya ifah, tidak pernah minta dengan paksa. Nah, jadi mungkin ya tadi umpamanya ada pos zakat jadi gaji.
itu jangan. Ya kalaupun memang untuk keperluan thalibul ilmi, jadi bagian itu berikan kepada lembaga. Itu haknya lembaga pendidikan untuk kesinambungan kelancaran proses belajar mengajar. Nah, adapun nanti bagaimana cara memanfaatkan lembaga itu, manfaatkan ya, sebagai gaji ya nggak apa-apa karena dia yang punya hak gitu. Ya. Tapi jangan ini zakat langsung aja dialokasikan untuk gaji gitu, jangan. Ya zakat ya. Jadi lembaganya yang mengatur. Wah, itu adalah makanya saya suka terima gitu zakat juga, tapi kita salurkan sesuai dengan pos-pos yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya mudah-mudahan masjid sama, masjid juga. Iya, lembaga. Iya, kalau memang, tapi kalau untuk zakat dipakai untuk membangun masjid jangan, karena itu ada pos khusus gitu. Itu ambillah dari infak. Ya. Dan alhamdulillah sih insya Allah kalau untuk masjid itu gampang. Ya saya kemarin kan mungkin sampai ke sini ada orang dari kampung minta, ini Ustaz masjid ingin punya toilet ikhwan akhwat anak-anak ngaji. Ya saya sebar, alhamdulillah itu 2 hari selesai. Jadi untuk masjid itu insya Allah asal kita mengelolanya baik, amanah, ya mudah lah. Makanya dulu kan Bung Karno ya ketika mau meninggal itu kan ada 2 tersisa tuh, pembangunan Masjid Istiqlal dan Monas. Ketika ditanya, Bung ini mana dulu, Monas dulu atau masjid dulu? Monas dia bilang. Orang-orang marah kan, dasar gitu kan, bukannya tempat ibadah dulu, malah Monas dulu. Ternyata alasan dia begini, kalau saya mati Monas belum selesai, gak ada yang menyelesaikan. Kalau saya mati Masjid Istiqlal belum selesai, pasti ada orang yang menyelesaikan. Bener gitu. Ya, wallah alam bisawab. Apa? Ya. Kan di Quran itu selalu dibilang dirikan sholat, tunaikan zakat. Iya. Tidak ada beda-beda. Iya. Jadi kenapa ini pikiran saya, kenapa bukan yang bagaimana supaya masyarakat ini bisa menunaikan zakat? Kenapa bukan itu yang sehingga kalau zakat di Indonesia ini katakan 50% saja ngasih zakat, wah belum makmur. Iya, betul. Ya, kenapa sholat dulu baru zakat? Sholat aja susah apalagi zakat. Mungkin itu di antara ya. Baiklah, sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Ya, kita akhiri dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.